Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pada yang kami hormati Ketua DKM Masjid Miftahul Iman dan jajarannya, yang kami hormati al-asatidzah wal ustadzat, para tokoh masyarakat, Pak Haji, Bu Hajah, hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Amin. Allahumma amin. Agar Ramadan lebih bermakna. Apa makna Ramadan bagi kita? Apakah hanya sebuah ibadah ritual tahunan yang seringkali adalah seremonial? Ibadah yang kalau kita katakan ya memang setiap tahun datang. Ramadan tidak dinanti pun datang. Telah berlalu beberapa Ramadan, mungkin ada di antara kita yang sampai 40 Ramadan, 50 Ramadan, atau bahkan 60 kali Ramadan. Dari sekian banyaknya Ramadan itu, apakah hanyalah sebuah ritual kebiasaan tahunan? Atau justru kita memaknai Ramadan dengan lebih baik? Diibaratkan seorang musafir, kita bepergian jauh selama 11 bulan. Lama kita nggak ketemu istri dan anak-anak kita. Ada di antara Bapak yang pernah long distance marriage, LDM, Pak? Ada, Pak? Ada ya? Berapa tahun sanggup gak ketemu istri? 6 tahun. Masya Allah. Rasanya apa, Pak? 6 tahun gak ketemu istri itu, Pak? Kangen ya, Pak ya? 11 bulan gak ketemu istri itu gimana? Kangennya kayak apa? Bapak diem aja apa nggak kangen tuh Pak?
Yang jelas kangen loh. Gak ketemu anak 11 bulan gimana? 11 bulan kita safar, melakukan perjalanan jauh, meninggalkan rumah kita, anak istri kita. 11 bulan itu waktu yang panjang. Bagi orang-orang yang sedang kangen, rindu, cinta, tidak bertemu sehari saja kan rasanya seperti seminggu ya Pak. Ya namanya lagi cinta. Gak ketemu 1 bulan layaknya 1 tahun. Ya apalagi 11 bulan. Orang kalau lagi cinta, lagi rindu, rasanya itu lama sekali. Maka analoginya sama. 11 bulan kita meninggalkan Ramadan atau Ramadan meninggalkan kita. Apa yang terjadi selama 11 bulan pasca Ramadan tahun yang lalu? Jatuh bangun kita ibadah. Tersiksa batiniah kita untuk sekedar bisa membaca Quran 1 kali khatam 1 hari. Allah susah. Untuk bisa menetapi sholat tahajud 11 rakaat dengan witir. Sebagaimana yang kita kerjakan di sholat tarawih dan witir. Gimana? Jatuh banget. 11 loh ya. Bukan 2 tahajud, witir 1, itu minimalis. Walaupun ya mending, tapi ya mendang-mending. Bangunnya jam berapa Pak? 30 menit sebelum azan subuh. Itu sudah alhamdulillah. Tapi apa kalau disebutkan dalam Nabi SAW al-fajru fajrani. Fajar itu ada 2. Al-fajrul awal la nusalli. Kalau di waktu fajar awal ketika Bilal mengumandangkan azan, kami berhenti sholat. Kalau kata Abdullah bin Mas'ud, di zaman Nabi itu kan azan itu 2 kali Pak. Pertama itu azannya Bilal, yang kedua adalah azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau fajar awal itu yang azan adalah Bilal bin Rabah. Suaranya lantang. Tujuannya apa? Bangunin yang belum bangun. Yang kedua, ngasih tahu kepada orang-orang yang ahli tahajud supaya waktunya istirahat. Dan orang-orang soleh itu 20 menit atau 30 menit kisaran fajar awal ke fajar sani, fajrun shadiq, ya, fajrun kazib, fajrun shadiq. Itu jaraknya sekitar 20 sampai 30 menit. Mereka ahli tahajud itu, mereka kalau sudah mendengarkan azannya Bilal, udah la nusalli, kami enggak sholat. Karena waktunya sahur. Kalau yang puasa. Kalau Ramadan jelas puasa. Kalau lagi bukan Ramadan, waktunya apa Pak? Istighfar. Banyak-banyak istighfar. Wabil asharihum yastaghfir. Atau waktunya apa? Berdoa. Kata Nabi, tasaharu inna fis sahuri barakah. Ayo sahur. Sesungguhnya waktu kita bersahur itu berkah.
mustajab untuk doa. Atau tidur. Tujuannya apa Pak? Biar fresh untuk bisa sholat subuh. Tapi bukan tidurnya tarik selimut. Oh, tidurnya tarik selimut. Yang punya AC nyalain AC. Udah bablas. Bapak Ibu sekalian, kita ingin mengantarkan pada satu makna yang penting. Ramadan itu bukanlah hanya kebiasaan tahun. Ia adalah bulan yang dirindukan. Karena apa? Tadi 11 bulan kita mengembara, membuat batin kita capek, lelah dengan segala tuntutan dunia. 11 bulan kita itu dipenuhi dengan segala target-target duniawiyah kita. Pasti jatuh bangun. Banyak salahnya, banyak lupanya, banyak lalainya. Dan faktanya begitu Pak. La yadhkurunallaha illa qalila. Bahwa manusia itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Kalau di bulan-bulan 11 bulan selain Ramadan, manusia sedikit sekali ingatnya Allah pada Allah. Beda dengan Ramadan. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa sudifatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibukakan pintu surga. Para ulama menafsirkan, memaknai dibukakan pintu surga maknanya adalah dibukakan pintu-pintu amal-amal kebajikan yang mengantarkan kita ke surga. Wa ghuliqat abwabun nari, ditutup pintu neraka. Maksudnya kata para ulama adalah dibuka atau ditutupnya pintu neraka, maknanya adalah Allah curahkan ampunan. Sehingga di bulan-bulan Ramadan banyak orang-orang yang dibebaskan dari catatan penghuni neraka. Kenapa? Karena mendapatkan ampunan Allah. Wasudifatish syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Maknanya dipersempit peluang amal-amal keburukan maksiat selama di bulan Ramadan. Suasana yang memang berbeda Pak. Suasana Ramadan, suasana ibadah. Suasana Ramadan, suasana yang lebih religius. Apalagi kita di Indonesia, negara yang paling banyak umat Islamnya. Walaupun sudah kebalap Pakistan ya. Tapi kalau kita tengok umat Islam di Indonesia itu, kalau yang namanya Ramadan itu termasuknya ma'lumum minad dini bid-darurah.
suatu perkara agama yang maklum, sudah diketahui oleh orang awam sekalipun. Yang namanya Ramadan di Indonesia ya semarak. Semarak dengan berbagai macam kegiatannya, dengan berbagai macam ritualnya, dengan sampai terimplikasi dan tersinergisitaskannya banyak aspek ekonomi, politik, sosial, nyambung semua Ramadan. Orang-orang berlomba-lomba menampakkan topeng-topeng kesolehan. Kok bahasanya topeng kesolehan? Kenapa? Karena kalau sudah Ramadan, masuk Ramadan kerudungan, ya. Begitu selesai Ramadan, buka-bukaan. Nah itu kan banyak. Apalagi kalau di layar TV ya banyak banget. Kalau sebelum Ramadan buka-bukaan, masuk Ramadan tutup kerudung. Ya nauzubillah ya kerudungan sambil joget gitu kan. Nauzubillah. Orang berlomba-lomba nampak soleh, merebut hati manusia, masyarakat. Tapi semua adalah yuraunan nasa. Ingin dipandang manusia. Makanya kita nggak ingin Ramadan ini sama seperti Ramadan yang tahun lalu. Kita hanya menggerakkan badaniah, lahiriah untuk ibadah hanya gara-gara enggak enak saya yang lain tarawih, masa saya nggak nongol. Saya ndak enak, yang lain puasa kok ndak puasa. Malu sama anak istri saya kalau saya ndak puasa. Makanya banyak yang sahurnya bareng sama anak istri, buka puasanya juga bareng sama anak istri, siangnya nongkrong di rumah makan. Ini namanya topeng-topeng kesolehan. Apa yang dimaksud di situ? Ibadah lahiriahnya nampak soleh, tapi miskin batiniahnya Pak. Miskin. Padahal bulan Ramadan bulan yang penuh berkah. Kalau sudah terlihat hilal Ramadan, apa Nabi SAW bersabda? Qad atakum Ramadan syahrum mubarak. Dengan lantang Nabi mengatakan, sungguh telah datang kepada kalian Ramadan, bulan penuh berkah. Antusiasme. Betapa gembira dan euforianya kita melihat Nabi SAW juga bersikap yang sama ketika beliau memasuki bulan Ramadan. Pertanyaannya Pak, apakah kita juga sama antusias datangnya bulan Ramadan? Mudah-mudahan. Tapi jangan sampai antusiasme kita hanya pada perkara-perkara lahiriah. Hanya pada perkara-perkara yang nampak. Yang sifatnya zahiriyah. Bagus. Sebagai bagian daripada kegembiraan kita memasuki bulan Ramadan, ya kita bagus aja. Bersih-bersih, ya rumahnya dicat, seger Pak ya nuansanya.
termasuk masjid kita, alhamdulillah. Ini adalah upaya DKM ingin mewujudkan ibadah di Masjid Miftahul Iman yang lebih nyaman. Saya tadi masuk termasuk kaget, Pak. Ini Masya Allah masjid kita terang. Padahal baru 2 bulan saya nggak kesini. Luar biasa. Nah ini termasuk hal-hal yang memang bagus. Dibuat ini supaya nyaman, Pak. Tapi kalau batiniahnya ndak masuk, masjid segini nyamannya juga, ya Pak. Ya Allah. Ini kalau awal-awal Ramadan biasanya bludak kemana-mana ini. Sampai TPA kata Pak Haji. Tapi kalau sudah hari ke berapa Pak? 3 ke atas. 4, 5, 7, apalagi udah 10. Tambah maju. Ya Allah. Kita nggak ingin yang kayak gitu Pak. Kenapa? Karena seringkali ibadah Ramadannya cuma seremonial tadi. Hanya ritual tahunan. Ya Ramadan datang ya sudahlah. Tidak ada kerinduan yang membuncah. Tidak ada keinginan rindunya untuk menuju jannah, menuju ampunan Allah. Rindu ingin berjumpa dengan Allah. Nah ini kalau kita pengen Ramadan kita lebih bermakna, letakkan hati kita penuh kerinduan dulu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, semua diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Kenapa kita memilih ayat Ali Imran 133 yang menyuruh kita untuk berlomba-lomba? Kata Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan syahrul ramadhana musimut tijaratil rabihah. Bulan Ramadan itu bulan musim perdagangan yang menguntungkan. Bagi orang-orang yang rindu surga, kapan lagi kita bisa panen pahala? Kalau di dalam kaidah fiqhiyah, salah satu di antara kaidahnya adalah fadlus syai'i yuqayyidu bainal makani waz zaman. Bahwa keutamaan sesuatu itu terikat dengan keutamaan tempat dan waktu. Makanya ketika masuk bulan Ramadan, memang bulannya kita untuk beribadah. Ketika kita berpuasa dalam keadaan lapar dan dahaga, kita tetap membaca Quran, kita banyak-banyak sholat, kita banyak-banyak berzikir. Itu yuqayyidu, itu terikat. Maka oleh karenanya amal ibadah yang dikerjakan saat kita berpuasa itu adalah berlipat-lipat ganda pahalanya. Apalagi kalau kita katakan di dalam hadis qudsi, kita sebutkan dalam hadis Bukhari Muslim atau di dalam hadis riwayat Imam Muslim, as-saumu li, puasa itu untukku kata Allah. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Aku sendiri yang ngasih ganjarannya. Kalau amalan-amalan lain yudha'afu lahu bi asri amsaliha ila 700 di'fin, 10 hingga 700 kali lipat. Tapi kalau puasa kata Allah
itu aku sendiri yang memberikan ganjaran. Bukan lagi 10 sampai 700, bahkan mungkin bermiliar-miliar kali lipatnya. Kita nggak tahu, karena itu takarannya dari Allah. Tergantung apa Pak? Upaya dan usaha kita. Inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besaran pahala itu selaras dengan upaya dan usaha kesusahan kita mewujudkannya. Makanya saya, bapak-bapak, ibu-ibu sama-sama puasa di bulan Ramadan. Tapi pahalanya beda-beda Pak. Yang membedakan apa? Kita puasa ngapain? Kalau puasanya tidur terus, ini memang kita di Indonesia agak berat Pak. Bulan puasa musimnya musim rendengan gini Pak. Musim hujan, rintik-rintik. Ini membuat syahdu. Bukan syahdu baca Quran. Tapi apa? Tarik selimut. Dari tidur, bangun, tidur lagi. Mager, males gerak. Baca Quran 1 kali, 1 lembar, 1 halaman belum 1 lembar. Ya Allah, nguapnya berapa kali? Ngantuk. Giliran Qurannya ditutup, melek. Nah, itu. Apalagi kalau ibu baca Qurannya pakai HP. Udah. Saat kami mah baca Qurannya pakai HP boleh enggak? Boleh. Tapi kalau baca Qurannya pakai HP, ini baru 1 kalimat notifikasi WA masuk, buka. Kalau sudah buka WA, dan jalan kemana-mana. Lupa baca Qurannya. Kalau saya sih sarannya untuk Ramadan lebih bermakna itu bukan baca Quran di waktu senggang. Prioritaskan. Jadi di sepanjang Ramadan ini Pak, 1 hari. Bukan waktu senggang baca Quran, nanti ke distraksinya banyak banget. Yang paling tepat, yang paling bagus tuh prioritaskan. Dari subuh sampai maghrib, mosok ndak ada waktu. Kita prioritaskan jam berapa kita baca Quran, khusus. Nggak boleh diganggu-gugat. HP taruh. Nah, HP-nya taruh dulu. Nggak apa-apa, kasih status. Jam 7 sampai jam 9 saya tidak, atau slow respon. Nah, fokus 7 sampai 9 baca Quran. Itu insya Allah Pak, mampu kita khatam bisa 3 kali, 4 kali. Syaratnya ya tadi prioritaskan. Jadi bukan kemudian di waktu-waktu sisa. Kita ini dikatakan sari'u. Ini mungkin musimnya kita adalah berdagang yang menguntungkan. Masa enggak kita kejar? Ini musim menguntungkan. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, Inna Allah ja'ala Ramadhana midmaran li khalqih. Sesungguhnya Allah menjadikan Ramadan itu arena perlombaan bagi hamba-hambanya. Arena perlombaan. Makanya tadi Ali Imran 133 itu tepat menggambarkan. Ayo segera beramal soleh menuju ampunan dan surganya Allah. Semangat kita sudah bukan hanya sekedar ritual tahunan kebiasaan. Tapi ini adalah kerinduan yang membuncah
kita ingin diampuni dosa-dosa kita, kita ingin Allah masukkan ke surganya. Tapi bagi orang beriman, Pak, puncaknya bukan itu. Puncaknya bagi orang beriman itu adalah dia terpengaruh dengan Quran surah Al-Qiyamah di ayat 22-23. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, nadhirah. Kenapa berseri-seri? Bahagia. Bahagia yang tidak terukur dalamnya, yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Tidak makanan, tidak minuman, tidak istana-istana di surga. Tidak. Puncak kebahagiaannya orang-orang yang menghuni surga ila rabbiha nazirah. Saat mereka memandang wajah Rabbnya dalam keadaan keridhaan. Jadi rasa nikmat, bahagia, lezatnya sebuah ganjaran atas amal-amal yang dikerjakan sepanjang hidup kita. Bukan makan, minum, dan tempat tinggal di surga, bukan. Tapi betapa indahnya, bahagianya kita memandang wajah Rabb kita, Allah Ta'ala. Ini nggak bisa dirasakan kecuali yang di dalam hatinya ada rasa cinta kepada Allah. Ada rasa rindu kepada Allah. Tidak bisa dirasakan bagi orang-orang yang hari ini dominasi cita-citanya cuma dunia. Hal ini nggak bisa dirasakan kalau dia puncak daripada kebahagiaannya ada pada nilai materi dan manusia. Nggak bisa. Bagi kita orang-orang beriman itu harus punya kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Rabb semesta. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah." Siapa yang dia mencinta dan merindu perjumpaan dengan Allah, Allah juga suka dan rindu ingin berjumpa dengannya. Tapi barang siapa yang dia benci, tidak suka, tidak rindu berjumpa dengan Allah, Allah pun juga tidak suka dan tidak rindu berjumpa dengannya. Nah, ini supaya Ramadan kita lebih bermakna, mengisi ibadah-ibadah lahiriah kita itu dengan ibadah batiniah kita. Jadi bukan hanya seremonial, ini ia adalah bahasa cinta, bahasa rindu kepada Allah, sehingga ketika di bulan Ramadan sujud kita lebih lama, ruku kita lebih lama, bacaan surat kita lebih lama, rakaat kita bisa lebih banyak. Makanya para ulama itu kalau sudah Ramadan, ya Allah,
Mereka saking rindunya kepada Allah di bulan Ramadan, mereka tidak menyisakan satu waktu pun melainkan nilainya ibadah. Imam Syafi'i rahimahullah, kalau sudah masuk Ramadan semua kegiatan tutup. Semua kegiatan tutup. Fokus ibadah di bulan Ramadan. Makanya beliau dalam satu bulan Ramadan 60 kali khatam Quran. 60 kali. Ada pendahulu kita yang masih sibuk, memang sibuk di Ramadan. Beliau seorang saudagar kaya raya dan beliau berjualan. Memang beliau banyak sedekah. Kita sebutkan Khalifah Utsman bin Affan. Kayak apa sibuknya beliau? Sibuk sekali. Tetapi beliau dalam satu Ramadan 30 kali khatam. Banyak urutan ini orang yang ulama-ulama pendahulu kita yang mereka itu di Ramadan sekian puluh kali khatam, itu banyak daftarnya. Kita ambil sampel yang paling rendah ya Pak ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi, sepupu Nabi. Beliau di dalam kitab Syiarul Alamin Nubala mengatakan atau diriwayatkan dari Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi mencantumkan perkataan beliau. Apa kata beliau? Saya tidak seperti saudara-saudara saya yang bisa berpuluh-puluh kali khatam Quran. Karena saya lebih menitik beratkan rasa. Jadi ketika membaca Quran, saya lebih ingin memahaminya. Jadi membaca Quran sambil memahami. Karena aktivitas beliau di bulan Ramadan itu membaca Qurannya sambil memahami, maka kata beliau, saya hanya bisa mampu Al-Baqarah, sekitar ya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah satu hari. Berarti kisaran 5 juz setiap hari. 4 sampai 5 juz. Itu saking beliau nggak pengen buru-buru. Sehingga Ramadan beliau hanya 5 kali khatam. Terserah Bapak Ibu, saya nggak maksa. Bapak Ibu tinggal pilih mau 60 kali, 30 kali, apa 5 kali, silakan Pak. Pilih mana Pak? 60, 30, 50? Pilihannya kok berat ya. Ya berarti kita turunkan lagi, tidak 5 kali khatam. Berarti ya minim-minimnya khatamin Quran lah. Di Ramadan ya. Itu asumsinya karena kita tidak mau buru-buru. Imam Ibnu Abbas gak mau buru-buru 5 kali khatam. Kita juga sama, karena gak pengen buru-buru, jadinya berapa kali khatam Mbak? 1 kali, ya, Alhamdulillah. Janganlah, naikkanlah 2 kali khatam. Supaya lebih bermakna Pak. Prioritaskan waktu kita. Jangan di waktu sisa-sisa. Kalau waktu sisa yakin gak kecapean. Prioritaskan. Jam 8, jam 9 pagi saya hanya ada dengan Quran. Itu. HP singkirkan, semua singkirkan, baru bisa insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Memang begitu orang-orang ulama-ulama pendahulu kita itu. Jadi kalau sudah masuk bulan Ramadan, karena ini istimewa, bulan yang mereka rindukan semua.
rindu terkait dengan perjumpaan dengan Allah. Makanya puasa yang mereka kerjakan itu dibarengi dengan disinergisitaskan dengan amalan-amalan yang lain. Imam Ahmad bin Hanbal itu 100 rakaat setiap hari. Nambah 100 rakaat di bulan Ramadan. Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari itu termasuk ulama yang memang ibadah paling menonjolnya adalah sholat. Beliau di bulan Ramadan setidaknya menambah 200 rakaat. Ada tuh Bu sampelnya ulama wanita, ada namanya Mu'azah Al-Adawiyah. Beliau itu satu hari Bu, ini Ibu nih, satu hari 500 rakaat. Gimana Bu? Bisa Bu sehari 500 rakaat? Tidak masak, tidak ngurus suami, tidak ngurus anak, bisa. Ya Allah. Kita ngebayang ya orang-orang zaman dulu tuh waktunya berkah banget. Ya kalau kita setidaknya berapa ibadah rakaatnya? Ya ibadah wajib 17 rakaat. Tahajud witir atau tarawih witir 11 rakaat 28. Terus rawatib qobliyah ba'diyah 12 rakaat. Udah berapa tuh Pak? 40. Terus syuruk 2 rakaat awal duha. Kemudian pertengahan duha waktu ghadda 4 rakaat. Terus sholat awabin. Awabin itu puncaknya duha. Waktu puncak duha saat onta kepanasan. Jam 11-an ke atas. Itu Nabi biasanya 4 rakaat. Jadi berapa Pak? Total 50 rakaat. Nah, tinggal pilih mau 500, 200, 100 apa 50? Pilih mana Bu? Pak? 50. Baik. Alhamdulillah. Baca Quran 5 juz, sholatnya tambah 50, standarnya 50 rakaat. Itu baru minimalis semua kita itu. Minimalis orang soleh. Ya ini kita bicara kerinduan, kecintaan. Cirinya orang yang rindu itu apa? Gak berat. Gak berat Pak. Kita tadi kan. Aktivitas kita rutin kalau Idul Fitri itu apa? Mudik, pulang kampung. Berapa biayanya? Berapa waktu perjalanannya, lelahnya? Allah. Tapi ditempuh. Kenapa? Rindu Pak, rindu. Rindu namanya. Namanya orang rindu nggak bisa. Apalagi kalau kita masih punya orang tua. Maksa tetap Pak, berangkat. Jadi kalau orang itu rindu, nggak ada yang berat. Yang kita sebutkan tuh nggak ada yang berat. Dinikmati semua. Jadi kalau kita masih berat rasanya, itu tuh berarti ya kadar kerinduan kita ya segitu. Jadi kalau kita bisa mengukur ya, berapa kadar kerinduan kita itu kepada Allah, ya diukur seberapa berat kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Apa cirinya orang yang rindu ingin berjumpa dengan Allah itu? Tidak berat meninggalkan maksiat. Bulan Ramadan jangan sama dengan seperti bulan sebelum Ramadan. Maksiat tetap jalan, na'udzubillah. Saatnya kita bertobat. Tinggalkan maksiat. Bagaimana coba keadaannya
Kalau kita berjumpa dengan Allah padahal kita banyak berbuat dosa, mendurhaka kepada Allah, berbuat durhaka kepada Allah. Perjumpaannya mungkin kita tahu bahwa dalam kemurkaan Allah kan suasananya jelas beda. Agar Ramadan bisa lebih bermakna, mulai saat ini Pak, basahi lisan kita dengan berzikir. Sujudnya yang lama, penuh, kualitas, menangisi dosa-dosa kita. Itu penting, karena bagian daripada kesolehan itu adalah bagaimana seseorang menangisi dosa-dosa. Bangun malam, banyak-banyak doa. Mumpung Ramadan, Pak. Kita harus tahu bahwa keberkahan Ramadan itu dari awal sampai akhir. Makanya kata Imam Ibnu Qudamah, bulan Ramadan itu bulan doa. Doa, banyak-banyak berdoa. Dan apa kata Nabi SAW? Sallullahal fadla. Banyak-banyak minta sama Allah. Allah tuh marah kalau kita enggak banyak doa. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, asyraful ibad. Kedudukan seorang hamba yang paling terhormat, prestasi tertingginya adalah saat dia iftiqar, merendahkan diri di hadapan Allah, merasa miskin, merasa butuh, lalu kemudian berdoa. Apalagi di waktu-waktu kita menjelang berbuka puasa. Itu tuh waktu-waktu mustajab. Maka ibu masaknya selesaikan. Jangan melebihi jam 4:30. Udah 4:30 itu off. Jangan masak. Apa yang dilakukan? Gelar sajadahnya, berdoa, baca Quran. Jadi supaya Ramadan ini lebih bermakna. Udah tinggalkan yang sia-sia ngabisi bensin ya. Kalau sore-sore kan banyak yang ngabisi bensin. Saat mustajab doa, malah suaminya diajak cuci mata. Ini bukan cuci mata. Ngotori mata, Bu. Ibu ajak jalan-jalan ngelihat perempuan cantik. Emang laki-laki enggak melirik? Nanti kalau suaminya melirik marah. Suami mana yang enggak ngelirik? Ya Pak. Ngelirik ya wajar, namanya laki-laki. Kalau ngeliriknya sesama laki-laki itu yang enggak wajar. Makanya udah, daripada memberikan potensi suaminya melirik-melirik, mendingan doa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Waktu jualah yang membatasi kita semua. Cukup ya Tat? Baik, barakallahu fikum. Waktu dan tempat anak kembalikan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.